Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Mari kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, yang kurang enak badan, semoga segera disembuhkan. Dan juga pikiran-pikiran yang sudah harusnya kembali kepada jalur yang harus mulai kerja dan sebagainya, semoga tetap bisa istiqomah bersama KBI. Amin, Dan amin. bagi sahabat-sahabat kita yang akan meneruskan berbagai kegiatan lain yang lebih berat ke depan, kembali seperti pada bulan Ramadan, istiqomah dengan segala macam amal ibadahnya. Jangan kemudian turun kembali. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, sengaja ini menjadi trigger bagi saudara-saudara yang masih kelelahan, yang masih tidur lelap, yang pikirannya masih santai, dibangunkan dengan KBI ini. Artinya kembali untuk duduk, kembali kepada Al-Quran. Jadi kemudian kemana ditanya, kenapa kok cepat sekali? Saya bilang tidak boleh ada yang putus dalam belajar. Di dalam belajar itu tidak boleh ada yang putus. Oleh karena itu saya tidak berlama-lama, supaya saudara segera setelah 1 Syawal juga sudah sambil bercengkrama dengan keluarga, sambil juga membuka bahan-bahan, dan hari ini kita akan bahas bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pemanasan, menjadi trigger, menjadi awal yang baik bagi saudara kembali ke jalur untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, pagi hari ini sesuai dengan jadwal kita akan membicarakan tentang pekan akhir dari tingkat 4. Saudara tidak menyadari, kita tidak menyadari bahwa rupanya ini sudah materi ke-32 akhir daripada tingkat 4. Sudah 2/3 perjalanan kita. Dan tidak terasa berbagai ilmu sudah begitu banyak di kepala saudara sampai saudara kadang-kadang bingung, nggak ada masalah. Kebingungan itu akan terobati ketika saudara mengulang kembali, membaca kembali, mengerjakan kembali, walaupun sudah dibahas. Saudara harus ulang terus, ulang terus. Bahkan ketika teman-teman, adik-adik saudara di KBI 2, yang mulai dikasih rekamannya, jadi rekaman yang kita ini disampaikan kepada KBI 2, saudara harus mendengarkan ulang. Karena mendengarkan dari rekaman yang sama, yang ketiga kali, nah itu yang ketiga kali, jadi bukan kedua kali, harus sampai minimal ketiga kali mendengarkan dari rekaman yang sama, barulah saudara biasanya akan mulai tambah ngeh. Dan ketika mengulang sesuatu yang sudah saudara ketahui, maka saudara akan mendapatkannya jauh lebih mantap. Nah, oleh karena itu saya tetap menganjurkan saudara jangan kemudian tanda kutip pongah bahwa saudara sudah materi 32, saudara tidak mau belajar lagi materi 1 atau bahkan 0, 0, 0, 01, 02, 03, 04, 05. Munculnya KBI 2 bagi saudara menguntungkan. Itu bagi saudara untuk mengulang kembali dan saudara akan begitu mudah untuk menerimanya, berbeda ketika saudara pertama kali menerima. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pekan ke-32, tingkat 4, akhir daripada tingkat 4, di mana ini masih masuk pada pembentuk kalimat yang akan kita bicarakan, dikumpulkan semua. Maf'ul, ada 5 maf'ul. Tetapi maf'ul yang pertama disebut maf'ul bih, sudah kita pelajari sejak pekan 0 atau sejak pekan 01. Sudah ada. Cuma waktu itu belum terlalu detil.
Karena itu bagian dari penjelasan tentang kalimat, tentang jumlah, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan perkenalkan bukan hanya maf'ul bih yang kita definisikan sejak pekan sampai dengan pekan ke-31 disebut maf'ul saja, itu adalah maf'ul bih. Sedangkan teman-teman lain daripada maf'ul bih ada maf'ul fi, ada maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Ini bagian daripada pembentuk kalimat yang disebut bainatul kalam yang sudah disebutkan atau disampaikan sebelumnya. Bainatul kalam tidak lain adalah sebuah kata keterangan di mana kalimat sebelumnya sudah sempurna, yaitu jumlah mufidah. Contohnya sudah diberikan, koma jaidun amama fasli. Amama fasli ini di depan kelas, kalaupun tidak ada, maka koma jaidun itu sudah merupakan kalimat sempurna. Jaid telah berdiri, selesai. Karena tidak membutuhkan maf'ul di situ. Ternyata ada amama fasli. Amama fasli ini adalah sebuah tambahan atau disebut bainatul kalam untuk memperjelas bahwa jaid berdirinya itu di depan kelas. Kita memang bisa terkecoh dengan koma jaidun amama. Nah, amama itu nasob. Karena dia nasob, langsung kita tembak saja sebagai maf'ul bih. Nah, tidak. Dia tidak selalu otomatis maf'ul bih. Kita cek dulu dari artinya. Nah, dari maknanya. Kemudian kita cek dulu dari berbagai syaratnya. Itu apakah koma membutuhkan maf'ul atau tidak? Kalau itu tidak, oh berarti amama bukan merupakan maf'ul bih. Kemudian kalau gitu amama fasli apa? Kita cek lagi, kita cocokkan dengan kaidah-kaidah dari setiap bainatul kalam yang akan dijelaskan. Begitu cara. Jadi selama kita memeriksa bainatul kalam, suka tidak suka, saudara harus membuka kamus, saudara harus mengerti maknanya, artinya. Jadi artinya itu sangat membantu kita untuk menentukan jenis daripada bainatul kalam. Berbeda dengan tanda-tanda lain di pekan-pekan sebelumnya, biasanya kita cukup mengenali dengan bentuk hurufnya, dengan harokatnya. Nah, untuk bainatul kalam harus mengerti maknanya, harus mengerti artinya. Jadi maksudnya saudara harus membuka kamus, saudara harus membuka aplikasi, saudara harus tahu artinya, baru berani menentukan termasuk apa bainatul kalam. Begitu. Jadi keterangan atau fungsi daripada bainatul kalam adalah menerangkan dari kalimat yang sudah sempurna. Saya sudah sampaikan sebelumnya di sini ada banyak memang bainatul kalam itu, dan dimulai kemarin itu adalah dari mulai jar majrur yang saya sebut keterangan umum, yang pada umumnya nanti jar majrur juga ternyata bisa menjadi hal, dan banyak sekali jar majrur itu nanti jadi hal. Juga menjadi maf'ul bih juga bisa jar majrur itu, ya. Jadi selain dia kalau tidak masuk sebagai hal, dia juga tidak masuk sebagai maf'ul bih, maka dia juga bisa berdiri sendiri, ya keterangan jar majrur atau keterangan umum. Tetapi di sini tidak dimasukkan sebagai bagian daripada kekhususan. Kalau hal itu khusus, maf'ul bih itu khusus. Jar majrur kita sebut aja sebagai keterangan umum, makanya disebut tidak ada kekhususan. Yang lain khusus, ada keterangan waktu dan tempat, keterangan kepemilikan, ada keterangan penguat, ada keterangan tujuan, ada keterangan penyertaan, keterangan zat, keterangan kondisi, keterangan pengecualian, keterangan sifat, dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan bagian atau jenis-jenis daripada kita punya yang namanya bainatul kalam. Nah, di sini diulang lagi bahwa karena kita mau berbicara maf'ul, dimulailah dengan maf'ul bih.
yaitu objek penderita, gitu ya. Nah, ini biasanya menjadi yang utama. Sebelum apa-apa kita cek dulu. Makanya kita sebut sebagai keterangan utama saja ya. Maf'ul bih ini karena memang dibutuhkan oleh si kata kerja atau disebut fiil, maka ini tidak dimasukkan sebagai mainatul kalam karena dia bukan keterangan tambahan tapi menjadi keterangan utama. Nah, sebelumnya kita sebut maf'ul saja. Untuk sejak saat pekan 32 ini, saudara wajib menuliskan maf'ul bih, tidak boleh maf'ul saja. Nah, jadi 31 pekan saudara tulis maf'ul, 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 dan sengaja saya juga mengarahkan saudara cukup menuliskan maf'ul. Tapi sejak 32, saudara harus jelas maf'ul yang saudara maksud apa. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul ajri, atau maf'ul ma'ah. Jadi tidak boleh menuliskan cuma maf'ul, begitu. Nah, berikutnya di sini disebutkan bahwa maf'ul bih, objek penderita yang dikenai suatu perbuatan ini mengulang kembali, ya, yang lalu-lalu, yang bisa juga disebut sebagai keterangan utama karena selalu dibutuhkan pada setiap fi'il muta'adi, sehingga tidak dimasukkan pada tabel bainatul kalam. Nah, sedangkan pada fi'il yang lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Jadi hanya muncul pada atau dibutuhkan pada fi'il muta'adi. Mengenai maf'ul bih ini sudah dijelaskan sejak pekan 2, pekan 30 itu detailnya. Tapi di setiap pekan sebetulnya maf'ul selalu muncul ya. Dengan sangat detail di pekan 2 dan pekan 30. Termasuk asal muasalnya dan penggunaannya serta ciri-cirinya. Ya. Kita jelaskan di sini jika fiilnya bermakna memukul, maka maf'ul bihnya harus dicari. Siapa yang dipukul? Nah, jadi siapa yang dipukul? Tapi kalau fiilnya menolong, maka harus dicari siapa yang ditolong. Atau juga apa yang dipukul. Gitu. Jadi bisa apa, bisa siapa untuk objek tadi. Gitu ya. Kita ketahui katabal waladu darsa. Di sini anak itu kita tahu yang disebut sebagai kataba itu berdomir huwa, dan kita harus bercuriga setelahnya apakah ada yang beri'rob rofa, maka ketika ketemu al-waladu dia rofa, maka dia berarti menjadi fa'il. Anak itu atau anak gitu ya, karena ada al jadi anak itu telah menulis kataba karena fi'il madi. Ini belum selesai karena kataba menulis itu adalah muta'adi membutuhkan maf'ul, maka dicarilah di situ kata yang berharokat nasob ya. Jadi ketemu di situ al-darsa yaitu pelajaran, itulah sebagai objek. Jadi apa? Kalau di sini apa? Apa yang ditulis anak itu? Pelajaran, begitu. Saribat Maryamul labana. Labana itu susu ya. Jadi di sini siapa? Kalau siapa untuk fiil untuk fa'il siapa? Karena saribat itu adalah hiya, Maryamu itulah akhirnya menggantikan hiya. Maka Maryamu menjadi fa'il. Maryam telah minum, belum selesai. Apa yang diminum Maryam? Al-laban. Laban itu susu, al-labana tulisannya. Al-laban, susu. Begitu itu menjadi objek. Jadi di sini diterangkan al-darsa dan al-ba. Nah, al-laban, sorry, mana ini bisa maju. Nah, ini.
adalah maf'ul bih berirob nasab sebagai keterangan utama yang dibutuhkan kehadirannya oleh fi'il mu'ta'adi, kataba dan saribat. Karena kataba dan saribat disebut fi'il muta'adi karena memungkinkan kedua kata atau fi'il tersebut bisa dijadikan fi'il majhul, bisa dipasifkan. Kataba menulis jadi ditulis. Saribat meminum jadi diminum. Nah, karena dia bisa difi'il majhulkan, maka berarti dia membutuhkan maf'ul. Maf'ulnya yang disebut maf'ul bih. Tetapi maf'ul bih ini, saudara akan lihat ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Gitu. Ya, supaya keren saya tulis aja syarih. Yang tidak jelas disebut goiru syarih. Gitu. Nggak usah susah-susah. Pak Rudi sih selalu nambahin istilah-istilah. Bukan. Agar saudara ketika membaca literatur yang lain nyambung. Kalaupun dengar syarih nggak kaget. Ketemu goiru syarih nggak kaget. Kalau dalam pelajaran KBI, cukup maf'ul bih yang jelas dan maf'ul bih yang tidak jelas. Dan ini sudah pernah diterangkan sebelumnya. Yang disebut jelas itu jelas dia bisa berupa isim domir, gitu ya. Nah, domir saudara sudah kenali. Di mana domir itu? Misalnya di kolom 25, itu semua domir. Kan begitu. Ya, begitu juga isim zohir. Zohir tuh yang jelas ditulis, misalnya Muhammad, gitu ya, Muhammadun, ya Aliun dan sebagainya, itu zohir, ya. Nah, karena dia berubah menjadi maf'ul bih, maka menjadi Muhammadan dan Alian, begitu. Begitu juga masdar muawwal. Masdar muawwal itu bisa juga nanti berupa atau berstatus sebagai maf'ul bih. Ya. Masdar muawwal itu sebuah rangkaian kata yang dimulai dengan an ditambahi dengan fiil, dalam hal ini biasanya fiil mudhorik, tetapi walaupun itu fiil mudhorik ditambah an, kalimat sempurna ketika bergabung menjadi masdar muawwal, sebuah sibeh jumlah, dan dia sebuah kata atau sebuah isim jadinya, gitu ya. Jadi sebuah fiil berubah menjadi isim karena pakai an, gitu ya, pakai masdar muawwal, gitu. Nah, sekarang saudara sudah kenal semua itu, masdar muawwal sudah kenal, ya, isim johir sudah sering dipakai, isim domir juga sudah di luar kepala. Itu semua disebut sebagai maf'ul bih yang jelas. Yang tidak jelas itu maf'ul bih yang dihadirkan karena ditambahi dengan dijarin. Dan paling banyak dan paling sering dipakai adalah di, gitu. Yang di itu yang paling sering dipakai. Yang di itu malah ada kekhususan untuk memuta'adikan dari fiil yang lazim sekalipun. Boleh memiliki apa namanya maf'ul bih, tetapi maf'ul bih yang tidak jelas. Begitu. Dua contoh di atas adalah termasuk isim yang zohir, yang nyata tadi. Ya, jelas orangnya. Sedangkan contoh untuk isim dohir yang tidak nyata, ya, contohnya di sini, sa'altuka. Nah, ka ini itu adalah sebagai maf'ul bih berupa isim domir yang ditempelkan. Masih ingat lagi ke pekan 4, pekan 5. Yang ditempelkan itu apa? Domir apa? Domir mutasil yang nempel. Dan itu ada di kolom 25, bukan 24. Kalau 24 munfasil, dia berdiri sendiri. Dan dia pun nanti jadi rofa. Tapi kalau yang 25 itu nasob. Makanya dia menjadi maf'ul bih, nasob. Sengaja dibuat untuk yang nasob-nasob dikumpulkan di 25. Sa'altuka. Sa'altu, tu-nya itu tanda bahwa itu berdomir ana, yaitu aku. Nah, gitu. Jadi, tu-nya menjadi aku, ka-nya menjadi kamu. Jadi apa? Salah bertanya. Jadi aku bertanya kepada kamu.
Kepadanya kita tambahin, ini dalam bahasa Indonesia. Jadi aku bertanya kamu, kan begitu kalau diterjemahkan langsung. Tapi ya Bo, kita kan orang Indonesia sudah tahu. Maka aku bertanya kepadamu. Gitu. K-nya sebagai maf'ul bi. Gitu. Sa'al tuka. Begitu juga amartuhum. Amartu aku perintahkan. Hum mereka. Jadi aku perintahkan kepada mereka. Maka hum maupun kata tadi sebagai maf'ul bih berupa isim domir. Dan hampir dipastikan bahwa setiap ada domir muttasil yang nempel terhadap sebuah fiil, maka dia menjadi maf'ul bih. Nah, menjadi mudah sekarang. Setiap yang ditempelkan, jadi dia sebagai maf'ul bih. Begitu. Berikut adalah contoh maf'ul bih yang berasal dari masdar mu'awwal. Jadi kalau tadi yang domir sudah, yang zohir sudah, sekarang kita lihat yang masdar mu'awwal. Alima Muhammadun anaka mahirun. Ingat, ini cerita waktu kita bermain-main dengan masdar mu'awwal, ada anaka, ini anaka mahirun itu adalah sebagai masdar mu'awwal. Anaka mahirun dianggap itu menjadi satu kata baru, yaitu masdar mu'awwal. Jadi alima mengetahui, Muhammadun berarti Muhammad mengetahui, anaka mahirun bahwa kamu adalah orang yang mahir. Mahir ya. Kaknya itu kamu, ya. Mahirun adalah orang yang mahir. Jadi anaka mahirun sebagai maf'ul bih berupa masdar mu'awwal dari fi'il muta'adi, karena masdar mu'awwal tersebut berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka walaupun tulisannya panjang anaka mahirun dan tidak ada tanda-tanda nasab, kita wajib mengatakan dia diberi atau kedudukan sebagai maf'ul bih, maka diharokati nasab. Begitu. Walaupun tidak ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya dikira-kira bahasa kita. Ya. Takdiru di situ bahasa Arabnya adalah dikira-kira. Gitu. Maf'ul bih ghairu sori. Ghairu sori itu adalah yang tidak jelas. Ya, karena dimulai dari jar majrur sebagai contoh, ini udah pernah juga, dahaballahu binurihim. Nah, udah sering diulang. Dahaba melenyapkan, Allahu itu adalah fa'il. Jadi Allah telah melenyapkan, karena ini fi'il madi pakai telah. Allah telah melenyapkan apa? Ternyata di belakang yang ketemunya adalah yang tidak jelas. Ada dicari-cari, misalnya tidak ketemu kata yang nasab, adanya di sini menggunakan bi. Jadi binurihim itu, dan kemudian dicek maknanya, artinya oh pas ini. Jadi tetap harus dicek dulu artinya, dan ternyata pas. Allah telah melenyapkan apa? Oh, ternyata pas di belakangnya binurihim. Bi itu dengan, nur itu cahaya, him mereka dengan cahaya mereka. Jadi Allah telah melenyapkan dengan cahaya mereka. Kok nggak enak dengannya? Ya buang aja. Jadi Allah telah melenyapkan cahaya mereka. Begitu. Dahaballahu binurihim, Allah telah melenyapkan cahaya mereka. Jadi binurihim itu sebagai maf'ul bih dari fi'il muta'addi dahaba. Karena susunan jar majrur binurihim kedudukannya sebagai maf'ul bih, maka harus dibaca juga sebagai nasab. Binurihim, bi-nya adalah huruf dijarin, nuri itu adalah harus majrur, dan kemudian him juga dia majrur karena dia menjadi kata majmuk atau mudhof ilaih,
Maka binurihim secara keseluruhan, karena kedudukannya dia sebagai maf'ul bih, maka diharokati nasab. Begitu. Barulah kita masuk pada jenis maf'ul yang lain. Ada maf'ul fi, dan ini adalah kata lain daripada yang sudah kita kenal dengan zorof, yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Tetapi ingat, zorof yang saudara kenali di level 1 itu hanya sebagian. Ya, itu hanya sebagian. Itu yang zorof goiru mutasorif, zorof yang tidak bisa berubah, zorof yang hanya zorof saja. Gitu. Tapi juga ada zorof lain, yaitu zorof yang juga bisa berubah. Bisa punya teman, maksudnya bukan berubah. Bisa punya teman dalam bentuk isim lainnya. Gitu. Jadi kita masuk sekarang pada zorof yang lebih luas. Bukan cerita zorof yang sempit yang ada di kolom 20 saja. Tetapi kita sekarang berbicara pada zorof yang, zorof itu 21. Tetapi kita akan berbicara pada zorof yang lebih luas. Jadi zorof ini di pekan 3 dan pekan 24 telah dijelaskan secara detail, namun kita akan pelajari ini lebih dalam. Yang harus diingat tetap bahwa setelah zorof apabila diikuti dengan mazruf, maka berharokat mazrur. Ya. Tapi ada juga zorof-zorof yang tidak diikuti. Ya, karena dia sendiri sudah sebagai penerang yang cukup, ya, bukan sebagai bagian daripada penerang berikutnya. Contohnya di sini misalnya koma jaidun amama masjidi, ya, amama masjidi. Di sini kalau kita lihat koma jaidun seperti biasa, jaidun menjadi fa'il, jaid berdiri, koma, tetapi dia sudah selesai. Karena koma berdiri itu sudah sebagai lazim sudah cukup, jaid berdiri. Gitu. Tetapi juga ingin ditambahi dengan keterangan. Itu makanya muncul amamal masjidi, di depan masjid. Nah, al masjidi di situ harus majrur setelah amama. Amamanya adalah dorof. Al masjidi adalah majrur. Tetapi sekarang amamal masjidi satu kesatuan itu menjadi dia sebagai penerang dari koma jaidun. Gitu. Jadi zorof mazruf itu. Jadi penerang dari koma zaidun di depan masjid. Amamanya sebagai zorof dan al-masjidi sebagai mazruf yang diharokati mazruf. Selain yang sudah dikenalkan pada pekan 24, beberapa zorof yang lain yang saudara harus kenal, contohnya sebelah kiri adalah zorof zaman, sebelah kanan adalah zorof makan. Zaman itu adalah waktu, makan itu adalah tempat. Maqami Ibrahim, tempat Ibrahim, waktu dia duduk merenovasi Ka'bah, dikasih tanda. Ketika kita haji, ketika kita umroh, orang mengatakan itu maqam Ibrahim. Ketika kita belum kenal ini, kita beranggapan, oh itu adalah makamnya bahasa Indonesia, tempat meninggalnya di kuburnya Ibrahim. Bukan. Itu tempat duduknya Ibrahim pada saat memandori perbaikan daripada Ka'bah. Begitu, itu makom. Zaman sudah diadop oleh bahasa Indonesia. Zaman itu adalah waktu. Ya. Makan adalah tempat. Di sini saudara akan lihat beberapa contoh. Cuma sengaja saya munculkan di sini ada semuanya nasab. Waktu subuh, sebetulnya waktu subuh itu sabahan, sama dengan pagi hari. Gitu. Mana pagi hari? Nah, ini sabahan sama sebetulnya dengan waktu subuh. Dalam kontekstual bahasa Arab sama, tapi di dalam bahasa Indonesia waktu subuh sering orang menggunakan subuhun. Sehingga saya munculkan untuk mengingatkan saudara, sabaha itu kalau dia
nanti sebagai zorof zaman, dipakai sebagai zorof zaman, subuhun nanti itu dipakai sebagai kata atau masdar yang lain dari sabaha, gitu ya, subuhun. Ya. Tetapi ketika dia sebagai zorof, jadi sabahan. Tetapi tulisannya sama dengan pagi hari. Begitu sabahan, begitu. Ya. Dan yang lain-lain ada bulan, ada abad, ada selamanya, ada terkadang, dan sebagainya. Untuk yang sebelah kiri zaman, yang sebelah kanan, itu adalah makan. Yang makan itu di depan, di belakang, di hadapan ini sudah ada di level 1 ya. Di situ. Walaupun ada ditambahi, contohnya misalnya bersama ma'a ada, di sisi indah yang ini nih, di depan ya. Di depan. Ada di sini tilkoma, ada hidoa yang sebelumnya tidak ada, itu ya ditambahi depan. Kemudian juga yang zaman juga ditambahkan, ada kadang-kadang di sini tarotan, ya. Juga kadang-kadang ada nulisnya ahyanan, itu semua sama kadang-kadang. 1 jam, saatan, saat. Kita sekarang sudah adopt dalam bahasa Indonesia, sesaat. Saat, kalau kita bilang adalah sebentar. Nah, sebetulnya saat itu adalah 1 jam, ya. Kemudian qobla, sebelum, dan seterusnya dan seterusnya. Namun ada beberapa kata yang termasuk zorof, tapi juga kadang bisa tidak sebagai zorof, tergantung konteks kalimatnya. Contohnya di sini misalnya sumtu yauma isnaini. Sumtu, tu-nya itu aku, sum itu adalah saum dari saumun, dari sauma, aku saum, yauma, gitu. Yauma itu hari, yauma isna ini hari Senin. Ini menjadi satu kesatuan, jadi mudhof ilaih. Aku saum pada hari Senin, yauma isna ini, gitu. Jadi dalam kasus ini yauma adalah mansub memang, fathah dan tasrifnya itu karena sebagai dzorof zaman. Jadi keterangan waktu dari kata sumtu, dari kata aku saum. Sedangkan al-isna ini wajib berharokat jar, kasroh, karena menjadi majrur. Nah, tadi saya katakan, yaumal isna ini sebagai mudhof ilaih. Jangan kaget, karena nanti di dalam beberapa literatur tidak ada yang mengatakan majrur, ada juga yang mengatakan ini mudhof ilaih. Boleh, boleh. Jadi saudara boleh setelah dzorof itu bilangnya majrur, setelah dzorof itu bilangnya mudhof ilaih. Lah kalau gitu yaumunya itu adalah mudhof, tetap disebutnya dzorof. Dzorof dan mudhof ilaih, ya. Pak mudhof dan mudhof ilaih, ada juga dzorof dan mudhof ilaih. Itu di literatur yang lain. Literatur kita KBI menggunakan atau mengikuti di mana setelah dzorof adalah majrur, ya, sama. Untuk supaya nanti saudara tidak kaget ketika membaca literatur yang lain. Mari kita lihat al-yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Nah, di sini yaumul jum'ati ini adalah hari Jumat. Ini adalah mubtada. Hari Jumat adalah yaumun mubarakun. Yaumun mubarakun adalah khobar. Hari Jumat adalah hari yang berkah. Mari kita lihat. Kata yaumu adalah marfu yaumah karena bukan sebagai zorof tetapi sebagai mubtada yang diterangkan, yang berkedudukan sebagai mudhof. Kenapa? Ini mudhof, ya, dan ini mudhof ilaihnya, ya. Sebagai mudhof sehingga dia tidak boleh tamwin, bukan yaumun, tetapi yaumul jum'ati, yaumul, ya, sehingga tidak boleh. Kemudian diikuti dengan al jum'ati sebagai mudhof ilaih sehingga dia berharokat jar, ya, sehingga di sini jadi kesatuan yaitu idhofah. Sedangkan yang kedua yaumun, kenapa dia masih bertanwin?
Yaumul mubarak, mubarakun gitu. Yaumun di sini sebagai khobar yang menerangkan juga marfu. Kemudian diikuti dengan kata sifat mubarakun begitu. Jadi yang belakangnya bukan mudhof ilaih. Mubarakun bukan mudhof ilaih karena tidak memiliki harokat kasroh. Karena dia bukan mudhof ilaih, berarti yaumun bukan mudhof. Berarti dia sebagai khobar yang belakangnya mubarakun sebagai apa dong? Mengikuti mausufnya yang marfu yang begini, ya. Kenapa? Mubarakun menjadi sifat yang mensifati dari yaumun. Yaumun yang mana? Hari yang seperti apa? Oh, hari yang berkah. Sebagai contohnya nanti, berarti kalau yaumun mubarakun diselipkan kata yang. Kenapa yang? Karena sebagai sifat mubarakunnya. Begitu ya. Jadi di sini yang. Hari Jumat adalah hari yaumun yang berkah. Gitu. Ya. Dibuat sama-sama dia bertanwin, sama-sama dia marfu, sama-sama dia nakiroh, tidak pakai alif lam. Oh, berarti ini mensifati. Kalau mensifati pelajaran pekan berapa itu? Mau subsifat, dibuka lagi mau subsifatnya begitu. Jadi tidak ada pekan yang terpisah. Seluruh pekan dari pekan 00 sampai 31 berpengaruh terhadap pekan 30 dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai konsep daripada bawang merah itu. Tidak ada yang terlepas. Semua harus dikuasai dari depan. Jadi saudara harus terus mengulang, terus mengulang, terus mengulang di setiap kesempatan. Setiap ketemu ini ada mau subsifat, baca lagi mau subsifatnya. Ketika ketemu idofah, baca lagi tentang idofahnya. Ketika ketemu mubtada khobar, baca lagi tentang ismiyahnya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu caranya saudara belajar. Gitu. Sehingga saudara tidak akan lost, tidak akan salah antara pekan ini dengan pekan yang sana, tidak ada bentrok, tidak akan ada pertentangan. Nah, kalau saudara belajar Al-Quran, saudara lihat tidak ada ayat satu bertentangan dengan ayat yang lain. Kita coba di KBI juga tidak boleh ada pekan satu bertentangan dengan pekan yang lain. Tidak boleh. Ini harus jadi satu kesatuan sebagai sebuah pelajaran yang utuh, gitu ya. Yaumun sebagai khobar yang menerangkan dan juga harus marfu, kemudian diikuti dengan kata sifat mubarakun, sehingga juga harokatnya harus mengikuti mausuf, yaitu marfu. Jadi sama-sama marfu. Yang kedua, maf'ul mutlak. Jadi kalau tadi itu maf'ul bih yang kita jelaskan, sekarang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini terbuat dari masdar. Masdar yang kemudian kita tempatkan setelah fiil yang sama wajannya. Jadi masdar boleh untuk apa saja. Boleh menjadi fa'il, boleh jadi maf'ul, boleh menjadi mubtada, boleh menjadi khobar. Masdar itu bisa kemana-mana. Tetapi masdar yang dipakai sebagai maf'ul mutlak, kalau huruf-huruf hijaiyahnya, pembentuk daripada masdarnya sama dengan fiilnya yang di depan. Gitu. Yang dimaksud dengan masdar tersebut adalah sama dengan masdar yang pernah kita pelajari di pekan ke-10 tentang tasrif istilahi atau sigoti. Buka lagi pekan 10 begitu caranya. Akan tetapi ada pula maf'ul mutlak yang karena sama maknanya walaupun berbeda wajahnya. Nanti ada kekecualian. Ada yang maknanya sama, tapi tulisannya bukan berupa masdar yang huruf-hurufnya sama persis dengan fiilnya ada. Nah, selalu begitu, selalu ada kekecualian. Tapi yang kita pelajari sekarang untuk mudahnya kita pelajari dulu maf'ul mutlak yang berasal dari masdar yang sama tulisannya dengan wajan yang ada di fiil. Begitu. Makna dari maf'ul mutlak ini adalah penekanan. Jadi tujuannya membuat tulisan maf'ul mutlak ini adalah untuk memberi penekanan makna seperti halnya taukid yang lainnya.
atau sebagai penyerupaan atau penjelas. Nah, apakah dia sebagai penekanan, sebagai penyerupaan penjelas? Kita ambil contoh di bawah. Sebagai taukid, sebagai penekan, misalnya di sini dorobtuhu dorban. Dorobtu aku, dorobtu di sini. Dorobtu aku gitu. Dorobtuhu aku memukul ya, dia. Aku memukul dia. Begitu asalnya. Karena dikasih dorban, maka dorban ini untuk penekan. Aku benar-benar memukulnya. Aku memukulnya dengan benar-benar. Aku memukulnya. Bisa juga begitu. Dengan sangat serius. Aku memukulnya dengan utama atau dengan beneran. Bahasa Indonesianya dengan beneran. Aku memukulnya dengan beneran. Nah, itu dorban. Ya. Jadi dorban adalah maf'ul mutlak karena berupa maf'ul dengan harokat nasab tentunya, tetapi memiliki wajan yang sama dengan fiilnya. Yang sama dengan fiilnya, yaitu dorobtu. Contoh taukid yang lain, jalastu, aku duduk. Gitu ya. Tapi benar-benar duduk saya itu, gitu ya. Jadi jalastu. Tapi di sini kok kumudan, apa itu kumudan? Ternyata dilihat dari makna kumudan itu juga artinya duduk, begitu. Karena sama-sama duduk, maka ini menjadi penekan, tetapi bukan atau tidak mengikuti huruf-huruf hijaiyahnya sama dengan jalasa, gitu. Jadi di sini disebutkan kumudan adalah maf'ul mutlak juga karena berupa maf'ul dengan harokat nasab, tetapi tidak memiliki wajan yang sama dengan fiilnya, yaitu jalastu. Hanya memiliki makna yang sama, yaitu duduk. Begitu. Yang contoh penyerupaan. Nah, saya kasih contohnya di sini. Dorobtuhu dorbal asadi. Asadi itu singa. Nah, karena si asadi, ada asadi, kita mulai curiga nih. Asadi dicek, itu artinya singa. Dan kemudian di sini kasro. Dorbal asadi. Berarti ini idofah. Mudhof ilaih. Kan gitu. Nah, dorbanya, baknya harus nasab. Yang baknya aja, yang depan. Gitu ya. Disitulah dia sebagai maf'ul mutlak. Dorbanya karena berupa maf'ul dengan harokat nasab dan memiliki wajan yang sama dengan fiilnya, dorobat, gitu. Juga, tetapi juga di sini menjadi mudhof sehingga tidak boleh bertanwin, ya, pada mudhof ilaihnya al-asadi, singa. Itu tulisannya. Dorobal asadi. Penyerupaan. Aku memukulnya dengan pukulan yang benar-benar pukulan seperti singa memukul. Begitu bahasa Indonesia. Tetapi kan jadi panjang. Aku memukulnya dengan pukulan yang benar-benar pukulan seperti singa memukul. Boleh juga seperti terkaman singa. Boleh juga seperti singa menerkam atau memukul, sama saja ya. Singa biasanya menerkam dan memukul. Gitu. Itu penyerupaan. Bisa juga sebagai penjelas. Dorob tuh dorban juga. Ya, coba di sini. Di sini dorba, tidak yang atas itu dorba, tidak pakai tanwin karena menjadi mudhof, sedangkan di sini dorban. Dia ada tanwin. Kenapa dia ada tanwin? Karena dia bukan sebagai mudhof. Kenapa? Karena di belakangnya tidak pakai kasroh. Sadidan. Di sini kok sadidan. Nah, kita curiga lagi. Berarti di sini sadidannya itu bukan sebagai mudhof ilaih tetapi sebagai sifat.
Lihat dari tulisannya sama persis, sama-sama pakai tanwin, sama-sama nakiro gitu ya. Oh, berarti sifat. Berarti kalau ini dorobanya itu sama tulisannya sebagai penguat, aku memukul, ya, benar-benar pukulan dengan gitu ya, sadidan, dengan pukulan yang keras. Sadi dan keras. Nah, sadi dan kerasnya ini kemudian bisa sebagai maf'ul mutlak gitu. Mensifati daripada pukulan. Pukulannya apa? Yang keras gitu ya. Nah, jadi ini sadi dan sebagai sifat. Berarti dorban sebagai maf'ul mutlak tapi juga dia sebagai mausuf. Loh, Pak, kok punya dua jabatannya? Boleh. Dia sebagai dorban juga sebagai maf'ul mutlak, tapi juga dia menjadi apa? Mausuf, persis seperti yang atas. Ya. Kalau yang atas apa? Yang atas kan tadi dor. Nah, kalau yang atas yang ini dorba, dia juga sebagai maf'ul mutlak, tapi juga dia sebagai mudhof. Ya. Kalau yang bawah sebagai maf'ul mutlak, tapi juga dia sebagai mausuf gitu. Bisa, bisa. Ya. Di sini dorban sadidan adalah maf'ul mutlak karena berupa maf'ul, jadi dorbannya yang maf'ul mutlak ya, dorban sadidannya sudah jadi mausuf sifat, ya. Memiliki wajan yang sama dengan fiilnya yaitu dorobtu yang ditambahi dengan sadidan yang mensifati maf'ul mutlaknya sebelumnya ya. Jadi maf'ul mutlaknya adalah dorban, kemudian dorban sadidannya menjadi satu kesatuan sekarang mausuf sifat, jadilah dia sebagai sekarang juga maf'ul mutlak, satu kesatuan berupa mausuf sifat. Ada beberapa kaidah maf'ul mutlak yang harus dikenali ya. Di sini sebagai contohnya bahwa maf'ul mutlak harus selalu menggunakan masdar, tetapi tidak setiap masdar adalah dipakai sebagai maf'ul mutlak. Clear. Maf'ul mutlak harus selalu menggunakan i'rab mansub atau fathah dan tasrifnya, sedangkan penggunaan masdar sesuai kedudukannya dalam kalimat tidak selalu mansub. Bisa rupa, bisa jar kalau masdar. Jika maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai taukid seperti pada contoh yang A itu kemudian diidofahkan, maka menjadi penyerupa. Nah, kalau diikuti diidofahkan. Tapi kalau yang ditambahinya bukan diidofahkan tetapi ditambahi kata sifat, maka nomor 4 menjadi penjelas, ya, penjelas. Jadi tergantung di belakangnya ada apa. Yang kelima, untuk membentuk masdar yang sama dengan fiilnya menggunakan wajan, ini biasanya pakai fa'lan atau fa'latan. Ya. Yang dipakai untuk masdar kebanyakan adalah maf'ul ajli adalah isim yang dibaca nasob juga. Nasob lagi. Yang terbentuk dari masdar kolbi. Dari kolbi. Dari perasaan mengapa dia melakukan itu. Ya, jadi datangnya dari perasaan sehingga dia melakukan itu, yang merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan. Yang disebut kolbi adalah masdar yang merupakan pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan saja. Ya, tentunya dari hati akan bergerak kepada badan, tetapi harus digerakkan oleh hati, yang dapat disaksikan secara kasat mata saja oleh indera penglihatan kalau yang badan. Tapi yang kolbi, apa yang kita lihat itu penggeraknya adalah dari hati. Contohnya di sini, koma Muhammadun ikroman li ustadihi. Gitu. Seperti biasa kita lihat Muhammad berdiri. Nah, tapi setelah Muhammad berdiri ditambahi ikroman. Dia ikroman yaitu memuliakan. Siapa? Li ustadihi, kepada gurunya, kepadanya
dibuang. Jadi cukup gurunya, hi-nya itu nya. Ustadz itu adalah guru. Karena pakai li, jadi ustadi, begitu. Muhammad berdiri karena memuliakan guru. Ikroman adalah maf'ul ajli karena berupa maf'ul dengan harokat nasab yang terbentuk dari masdar qalbi dan merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan. Ikroman merupakan bentuk masdar dari kata asalnya akroma yukrimu ikroman. Kalau saudara lihat, dari sisi arti ikroman bermakna memuliakan yang merupakan pekerjaan hati. Itu ya, pekerjaan hati. Jadi dia membungkuk atau dia menghormat, itu pekerjaan badannya. Tapi kemudian di balik itu ada pekerjaan hati. Dan dia melakukan itu karena digerakkan oleh hati, ingin memuliakan. Dihadirkan dalam rangka melengkapi alasan mengapa Muhammad melakukan perbuatan berdiri atau koma tadi. Beberapa kaidah maf'uli ajli diantaranya, maf'uli ajli itu harus selalu menggunakan masdar. Maf'uli ajli itu harus terdiri dari perbuatan hati atau masdar qalbi. Untuk mencari maf'uli ajli dapat digunakan kata tanya mengapa. Nah, contohnya tadi mengapa dia berdiri, mengapa dia memukul, mengapa dia menangis, mengapa dia. Nah, itu nanti jawaban berikutnya, keterangan berikutnya biasanya maf'ul ajli. Gitu. Contoh kata-kata yang dipakai sebagai maf'ul ajli, tentunya selain ini masih ada karena, yang ada karenanya. Karena cinta, karena hormat, contohnya tadi ikroman karena hormat. Ya. Karena cinta, misalnya huban, kemudian karena malu, hayaan, dan sebagainya. Ya. Maf'ul ma'ah, ini yang terakhir. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab juga yang terdapat setelah wawu. Nah, setelah wawu, wawunya pun kita sebut sebagai wawu ma'iyah, jangan sebagai wawu atop. Karena kita terbiasa dengan wawu itu wawu atop. Sekarang dikenalkan ada satu wawu lain, yaitu wawu ma'iyah. Artinya menjadi bersama. Kalau wawu atop artinya dan. Ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengannya, sehingga bukan bermakna dan seperti halnya wawu atop yang kita kenal selama ini. Jadi contoh di sini, ja'al a miru wal jaisa. Jaisa. Di sini pakai a, bukan al jaisu. Seorang pemimpin, al amiru itu pemimpin, ya, ja'a telah datang. Wa-nya di sini al jaisa, karena al jaisa berarti wa-nya menjadi bersama, bukan dan, karena al jaisa. Al jaisa adalah maf'ul ma'ah karena merupakan isim yang berharokat nasab dan berada setelah wawu ma'iyah. Nah, kalau contoh yang kedua, ja'al al amiru wal jaisu. Nah, kalau di sini sekarang pakai rofa. Kalau ini pakai fathah. Itu aja bedanya. Nah, sehingga ketika wal jaisu di sini menjadi kembali seperti biasa kita kenal wawunya wawu atau sama-sama pakai alif lam, sama-sama dia berharokat domah gitu ya. Maka ini menjadi wawu atau. Jadi seorang pemimpin dan para pasukan telah datang. Dan para pasukan telah datang. Ya, kalau dilihat dari arti begitu saja mungkin tidak begitu jelas ya. Bahwa dan bersama. Nanti ketika di kata-kata yang lain akan berbeda. Yang bersama dan yang dan. Itu. Di mana perbedaannya wawu atop dan wawu ma'iyah? Nanti kita bisa lihat bahwa isim setelah wawu ma'iyah, setelah mansub, selalu mansub. Sedangkan setelah wawu atop tergantung dari maktubnya.
Nah, jadi kalau ma'iyah apapun di depannya, belakangnya dia masuk. Sedangkan wawu atop yang di belakang mengikuti yang di depannya. Gitu. I'rabnya itu. Yang kedua, pelaku pada wawu atop terdiri dari dua belah pihak di dalam pelaksanaannya. Kalau wawu atop itu ada dua pihak. Ini dan itu dan ini. Nah, sedangkan pelaku pada ma'iyah hanya satu pihak. Bersama-sama itu satu pihak. Jadi satu pihak secara bersamaan yaitu melakukan sesuatu ya, secara bersama. Nah, nanti kita bisa lihat tentunya dari makna kalimat keseluruhannya baru kita bisa jauh bisa mengerti.